Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan pagi saat ini untuk kembali belajar dari kitab Kidung Agung. Pada bagian pertama kita belajar untuk hidup seimbang karena pada dasarnya kehidupan kekristenan kita tidaklah dikotak-kotakkan antara hidup rohani dan hidup jasmani. Kedua hal ini sama di hadapan Tuhan. Bagian kedua kita belajar bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang sangat pribadi, yaitu mengasihi Tuhan sebagai kekasih kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita tidak hanya tentang melakukan hal-hal yang tampak rohani, seperti contohnya datang beribadah ke gereja, berdoa, atau membaca Alkitab. Hubungan kita mengasihi Tuhan adalah tentang seluruh aspek kehidupan kita, baik itu hal jasmani ataupun hal rohani, di mana kita harus mengerjakannya dengan tulus hati untuk Tuhan. Kita tidak bisa berpikir bahwa bukti kita mengasihi Tuhan adalah dengan lebih memilih beribadah ke gereja ketimbang pergi berlibur bersama keluarga di hari Minggu. Kedua hal ini sama Bapak Ibu Saudara. Dan pada bagian ketiga, kita akan belajar untuk melihat pesan Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya melalui kitab Kidung Agung yang penuh dengan romansa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, membaca tulisan-tulisan kitab Kidung Agung sebagai pelengkap doa, entah itu doa pagi atau doa malam, maka kita tidak akan pernah mendapatkan satu pengertian apapun. Ungkapan-ungkapan dalam kitab Kidung Agung tidak bisa menjadi ayat-ayat pelepas lelah batin kita sepanjang hari, atau menjadi penguat hati menjalani hari jika kita hanya menjadikannya pelengkap jam-jam doa kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya akan jauh lebih mudah untuk kita mengerti dan memahami isi pesan tulisan-tulisan dalam Alkitab jika kita memvisualisasikan tulisan-tulisan tersebut. Ketika kita menyelesaikan pembacaan kitab Kidung Agung dari pasal 1 sampai pasal 8, maka kita harus membacanya sekali lagi, dan sekali lagi. Membaca kitab Kidung Agung adalah seperti kita pergi ke sebuah loket untuk membeli karcis masuk ke gedung teater dan menyaksikan sebuah teater musikal yang mengangkat kisah cinta Raja Salomo dan Sulamit. Saat kita duduk menyaksikannya, kita akan dibawa ke sebuah perkebunan anggur yang sejuk dan indah di tanah Israel. Di sana ada seorang gadis berkulit hitam manis yang sedang bekerja. Ketika ia sedang sibuk bekerja, ia bertemu dengan seorang pria tampan di perkebunan tersebut. Setelah bertemu beberapa kali, sang gadis dan pria tampan itu pun saling jatuh hati. Dan kisah cinta mereka dimulai di perkebunan itu. Jika kita membaca pasal pertama kitab Kidung Agung, kita melihat bahwa sang gadis tampaknya tidak tahu jika pria tampan yang ia cintai adalah seorang raja di tanah Israel. Ia hanya menyangka bahwa pria yang ia cintai adalah seorang pengembala domba. Kita lihat di dalam Kidung Agung pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, "Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan menjadi serupa pengembara dekat kawanan domba-domba teman-temanmu?" Setelah sekian waktu berjalan, tampak pria tampan itu mempersunting sang gadis pujaannya untuk menjadi istrinya.
Di saat itulah sang gadis baru mengetahui bahwa pria tampan yang ia cintai adalah seorang raja. Kita lihat di dalam Kidung Agung pasal 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Lihat, itulah Joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semuanya membawa pedang terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Seketika suasana menjadi berubah. Setiap kita yang menyaksikan teater musikal ini dibawa masuk pada keadaan yang jauh berbeda. Dari sebuah perkebunan yang sejuk dan indah kepada sebuah istana yang megah gagap gempita. Setelah pernikahan itu, sang gadis harus tinggal di istana raja. Ia harus menyesuaikan diri dengan segala tata cara hidup bersama di istana. Kini, kehidupan kisah cintanya menjadi sorotan. Semua mata akan tertuju padanya sebagai istri raja. Keadaan itu membuatnya tidak nyaman. Oleh sebab itu, ia meminta kepada raja, sekiranya mereka dapat kembali ke perkebunan. Di sana, mereka dapat memadu kasih tanpa ada gangguan, tanpa harus menjadi sorotan. Di dalam Kidung Agung pasal 7 ayat yang ke-11 sampai ke-13 demikian dikatakan, mari kekasihku kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat, apakah pohon anggur sudah berkuncup? Apakah sudah mekar bunganya? Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga? Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Namun, di akhir kisah dalam pasal 8, kita tidak menemukan adanya perubahan suasana. Hanya ada narasi penutup yang memberikan beberapa informasi. Salah satunya adalah tentang perkebunan anggur, tempat gadis sulam bekerja. Dan itu ternyata adalah milik Raja Salomo yang diserahkan kepada penjaga, dan penjaga itu adalah orang tua dari Sulamit. Kita bisa lihat di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Cerita akhir teater musikal itu mempertunjukkan kehidupan Salomo dan Sulamit yang tetap berada di istana. Sulamit tetap tinggal di Yerusalem untuk memerintah bersama Raja Salomo. Dan sesekali mereka mengunjungi perkebunan anggur untuk bersenang-senang. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dapatkah Bapak, Ibu, Saudara merasakan betapa indahnya hubungan Salomo dan Sulamit? Seperti yang saya sampaikan pada renungan bulan lalu, ini adalah gambaran hubungan Tuhan dengan kita sebagai kekasihnya. Selain hubungan yang sangat intim dan pribadi, hubungan kita adalah juga hubungan yang bersifat publik. Saya akan menjelaskan hubungan ini selanjutnya
pada renungan pagi berikutnya. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami jalani penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala